Halo kawan divisi sejarah, Здравствуйте. Di tahun 1991, negara adidaya Uni Soviet dinyatakan bubar. Negara pecah menjadi beberapa negara independen. Sebelumnya, Uni Soviet memiliki tentara dan alutsista yang cukup besar. Namun, bagaimana nasib angkatan bersenjata Uni Soviet setelah Soviet dinyatakan bubar? Kali ini kita akan membahas perjalanan militer Soviet menjelang dan setelah keruntuhan Soviet. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Uni Soviet memiliki jumlah tentara yang cukup besar dengan alutsista yang besar pula menjelang keruntuhannya di tahun 1991. Namun, keberadaan angkatan bersenjata yang besar juga menimbulkan masalah karena membutuhkan anggaran yang besar pula. Sementara Soviet mengalami stagnasi ekonomi selama bertahun-tahun. Ketika Gorbachev berkuasa, ia menyadari akan hal tersebut. Dari tahun 1985, Gorbachev berusaha untuk mengurangi personel militer dan anggaran angkatan bersenjata. Реформировалась партия и стала живой силой. Salah satu upaya Gorbachev adalah dengan mengurangi pasukan sebanyak 500.000 orang pada Desember 1988. Disinilah sebenarnya mulai timbul perpecahan dan masalah di dalam angkatan bersenjata Soviet. Memberhentikan 500.000 tentara bukanlah hal yang mudah. Angka ini tentunya cukup besar. Pemerintah juga harus mengurus kehidupan para tentara ini setelah menjadi warga sipil. Di antaranya, pemerintah Soviet harus memberikan pelatihan dan pekerjaan bagi tentara yang diberhentikan. Pemerintah juga harus mempersiapkan rumah dan urusan bagi keluarga para tentara ini. Di lain sisi, senjata hilang karena dicuri, diselewengkan, atau dijual di pasar gelap selama proses pemberhentian tentara ini. Keadaan ini semakin diperburuk ketika terjadi banyak kerusuhan yang menuntut pemisahan diri dari Uni Soviet di berbagai negara bagian. Satu persatu, negara bagian Uni Soviet menyatakan kemerdekaannya dari Uni Soviet. Bahkan, pada Juni 1990, negara bagian Rusia yang menjadi inti dari Uni Soviet mendeklarasikan kedaulatannya, dan deklarasi ini dipimpin oleh Boris Yeltsin yang kelak akan menjadi presiden pertama Federasi Rusia. Para petinggi militer Soviet di Kremlin percaya bahwa tentara Soviet akan tetap bersatu dan setia kepada Uni Soviet. Namun, di luar dugaan, pasukan yang berada di Rusia dan wilayah-wilayah negara bagian malah mendukung kemerdekaan dan bersumpah setia kepada negara yang baru. Para petinggi militer Soviet akhirnya menyadari bahwa reformasi yang dilakukan Gorbachev dan deklarasi Boris Yeltsin telah mengancam keberadaan Uni Soviet. Hingga terjadilah sebuah kudeta yang dilakukan oleh petinggi militer Soviet dan Partai Komunis Soviet. Kudeta dilakukan pada Agustus 1991. Tujuan dari kudeta adalah mengambil alih kekuasaan dari tangan Gorbachev dan menghentikan program reformasinya. Kudeta juga bertujuan untuk menangkap Boris Yeltsin yang telah mendeklarasikan negara Federasi Rusia. Namun, kudeta ini akhirnya gagal dan membuka jalan baru bagi pembubaran Uni Soviet. Kurangnya koordinasi serta perpecahan di dalam tubuh militer Soviet dan Partai Komunis membuat kudeta ini gagal. Selain itu, faktor utama yang menggagalkan kudeta ini adalah rakyat Moskow yang bersatu mendukung negara baru Federasi Rusia. Warga Moskow berkumpul di Gedung Putih dan membuat barikade untuk melawan kudeta. Selain itu, warga di luar Moskow juga menunjukkan dukungannya kepada Boris Yeltsin dan Federasi Rusia. Setelah kudeta ini, Gorbachev malah kehilangan pamornya dan Boris Yeltsin dianggap sebagai pahlawan, dan tinggal menunggu waktu bagi Boris Yeltsin untuk menjadi presiden pertama Federasi Rusia.
Sementara itu, Partai Komunis Soviet semakin kehilangan kekuatannya setelah kudeta gagal tersebut. Beberapa bulan setelahnya, pada Desember 1991, Presiden Rusia, Ukraina, dan Belarusia menyatakan Uni Soviet telah bubar dan Rusia secara resmi menjadi negara penerus dan pengganti Uni Soviet. Dengan bubarnya Uni Soviet, maka angkatan bersenjata Soviet juga dibubarkan dengan kesepakatan semua bekas negara bagian. Setelah pembubaran Uni Soviet, Rusia dan bekas negara Uni Soviet lain sepakat untuk membagi sejumlah persenjataan bekas Uni Soviet. Selain itu, bekas tentara Soviet diberikan hak untuk kembali ke negara asalnya yang baru terbentuk. Pembubaran angkatan bersenjata Soviet ini menimbulkan beberapa masalah. Di antaranya, Rusia harus memulangkan bekas tentara Soviet ke negara asalnya yang baru terbentuk. Sebelumnya, Uni Soviet menyebar tentaranya dari berbagai etnis ke seluruh wilayah Soviet. Ini bertujuan untuk menyatukan berbagai etnis di Rusia. Pemulangan ini membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Selanjutnya, permasalahan kedua yaitu senjata bekas Uni Soviet yang tersebar dan hilang. Setelah angkatan bersenjata bubar, maka tidak jelas bagaimana nasib sebagian besar persenjataan yang pada akhirnya terbengkalai. Sebagian sisa-sisa senjata akhirnya jatuh ke pasar gelap selama periode 90-an. Kesempatan memperoleh senjata bagi gerakan teroris dan separatis adalah dengan membeli senjata bekas Uni Soviet. Inilah mengapa senjata bekas Uni Soviet seperti senapan AK banyak dipakai teroris dan gerakan separatis. Permasalahan ketiga adalah Rusia yang baru terbentuk harus melakukan reformasi terhadap angkatan bersenjatanya. Di awal pembentukan angkatan bersenjata, Rusia mengambil dari bekas staf dan petinggi militer Soviet. Rusia juga harus membuat ulang struktur militer yang baru dan melakukan reformasi secara besar-besaran. Reformasi ini tidaklah mudah dan berjalan sampai bertahun-tahun. Rusia juga harus menghadapi ancaman gerakan separatis di wilayah negaranya. Militer belum memiliki doktrin yang jelas, serta struktur militer masih sangat kacau, dan tentara dibayar dengan gaji yang kecil. Reformasi militer perlahan-lahan mulai berhasil ketika memasuki tahun 2000-an, dan bisa Anda lihat sekarang, militer Rusia menjadi salah satu yang terkuat di antara negara-negara besar lainnya. Rusia juga mampu membuat alutsistanya sendiri. Tentunya, semua membutuhkan proses yang sangat panjang. Nah, itulah tadi sedikit sejarah tentang militer Soviet setelah runtuhnya Uni Soviet. Tentunya reformasi yang dilakukan oleh militer Rusia membuahkan hasil, hingga bisa kita lihat sekarang. Sekian dan terima kasih. Spasiba.